Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Asmi dengan NIM 23650066. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mereview 2 PPT pada mata kuliah metodologi penelitian. Pada PPT-nya, di sini pendahuluan dan pengertian metodologi penelitian, definisi metode logos dan asal kata research. Penjelasan etimologi sangat bagus, akan lebih baik jika ada ilustrasi atau contoh aplikasi research dalam kehidupan nyata. Kemudian, penelitian sebagai satu proses. Di sini penekanan bahwa penelitian bersifat terus berkembang. Hasil reviewnya di sini konsep penting ini bisa diperkuat dengan diagram alur atau timeline proses penelitian. Lanjut pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari beberapa ahli. Bagus karena menyajikan pandangan berbeda. Disarankan menggunakan poin-poin agar lebih mudah dipahami. Kemudian, pengertian metodologi penelitian. Di sini penjelasan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data. Sudah jelas, tapi perlu penyajian yang lebih ringkas agar tidak terlalu padat teks. Kemudian sejarah penelitian. Rasa ingin tahu manusia dan pengaruh terhadap penelitian. Pada materi ini menarik. Bisa ditambah kutipan visual dari Paul Lidi untuk memperkuat pesan. Kemudian asumsi dan batasan dalam metode ilmiah. Sini prinsip-prinsip isi prinsip-prinsip penting dalam penelitian ilmiah. Untuk hasil reviewnya perlu pemisahan poin-poin agar tidak tampak seperti paragraf panjang. Kemudian, penelitian ilmiah. Di sini definisi, tujuan dengan fungsi penelitian ilmiah. Hasil reviewnya konten kaya dan akademik, namun visualisasi berupa infografik bisa membuatnya lebih menarik. Kemudian, proposal dalil teori fakta ilmu. Di sini penjelasan konsep-konsep dasar ilmu. Untuk hasil reviewnya materi berat sebaiknya disajikan dengan diagram relasi antar elemen. Kemudian pendekatan non ilmiah. Di sini ciri dan contoh pendekatan non ilmiah. Hasil reviewnya sangat bermanfaat untuk membandingkan dengan pendekatan ilmiah. Ilustrasi atau contoh visual akan menambah daya tarik. Ini contoh-contohnya. Masuk pada fungsi penelitian. Sini fungsi pengembangan ilmu, pengembalian keputusan, inovasi, dan lain-lain. Penjelasan mendalam dan relevan. Slide ini panjang, bisa dipecah menjadi beberapa slide agar tidak terlalu padat. Fungsi-fungsi penelitian. Kemudian masuk pada elemen dan peranan penelitian. Sini penjelasan tentang elemen dan tujuan akhir penelitian. Ringkasan yang baik untuk menutup sesi teori. Visualisasi seperti bagian dapat membantu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya pada PT ini, kelebihannya komprehensif dan mendalam. Materi ini mencakup semua aspek penting metodologi penelitian dari sisi teoritis. Menamakan dasar filosofi ilmiah sangat bermanfaat bagi mahasiswa agar memahami mengapa dan bagaimana peneliti dilakukan secara benar. Kemudian sumber referensi akademik menggunakan definisi dari tokoh-tokoh seperti Kerlinger dan Joseph. Lanjut pada PPT selanjutnya. Sini ada pengertian metodologi penelitian. Menjelaskan definisi metodologi penelitian dan makna dari kegiatan meneliti. Penjelasan cukup lengkap dan runtut, namun alinea bisa diringkas untuk menghindari repetisi. Tambahkan poin-poin atau visual diagram agar lebih mudah dipahami. Kemudian di sini penelitian ilmiah menjelaskan arti
peneliti ilmiah, termasuk 2 pendekatan kebenaran koherensi atau logika dedukatif dan korespondensi logika induktif. Penjelasan padat dan mencakup dasar filosofis akan lebih menarik jika disertai contoh sederhana dari masing-masing pendekatan. Selanjutnya, metode ilmiah. Kriteria metode disebut ilmiah atau sistematis bermetode objektif universal. Nah, di sini poin-poin cukup jelas akan lebih kuat jika diberikan contoh nyata dari metode ilmiah dalam bidang tertentu, misalnya teknik atau sosial. Lanjut pada langkah-langkah mengadakan penelitian. Di sini menjelaskan langkah dalam proses penelitian. Pemisahan langkah menjadi 3 bagian. Memudahkan pemahaman disarankan untuk menyertakan alur visual atau flow chart agar lebih menarik dan intuitif. Nah, selanjutnya masuk pada masalah penelitian. Pengertian masalah penelitian dan syaratnya. Nah, di sini menarik karena mengingatkan masalah dengan variabel, namun masih bersifat deskriptif, akan lebih kuat dengan contoh konkret dan dari masalah yang layak versus tidak layak. Kemudian variabel, dasar teori dan hubungan. Penjelasan tentang variabel tetap dan berubah serta pentingnya dasar teoritik dan dalam membandingkan dan menghubungkan variabel. Slide ini sangat informatif. Penyajian contoh nyata jenis kelamin versus stres, motivasi versus prestasi sangat membantu pemahaman. Disarankan tambahkan grafik atau bagian hubungan antar variabel. Kemudian masuk pada macam-macam variabel. Variabel bebas versus terkait. Sangat penting dalam penelitian kuantitatif. Penjelasan sudah baik, namun penggunaan gambar eksperimen atau skema sebab akibat bisa meningkatkan daya tarik visual dan pemahaman. Nah, untuk kekurangan dan kelebihannya pada PPT ini, kelebihannya praktis dan aplikatif. Mahasiswa diarahkan untuk memahami bagaimana penelitian dilakukan secara nyata. Struktur jelas, penjelasan langkah-langkah runtut, dan dapat diikuti sebagai panduan kerja. Dari contoh kasus konkret, ini sangat membantu mahasiswa dalam memahami hubungan antar variabel. Untuk kekurangannya, minim visualisasi, diagram tabel atau skema hubungan antar variabel bisa membuatnya lebih interaktif. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.